Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, ini adalah video part kedua dari materi mengelola peralatan kantor. Pada materi ini Bapak akan jelaskan tentang mengidentifikasi bahan, alat dan perabotan kantor. Ya, baiklah. Silahkan kalian dengarkan, kalian lihat slide-nya, kalian lihat videonya, dan kalian pahami penjelasan yang akan dijelaskan oleh video ini. Materi mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Mengidentifikasi adalah bagaimana cara kita mengenali dan memahami atau mengetahui bahan-bahan yang baik yang digunakan dalam pembuatan alat-alat kantor, ya. Contoh di sini, 1 ada meja kantor, 2 ada kursi kantor, yang ketiga rak surat, yang keempat mesin penghancur kertas, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan kantor yang lainnya. Oke, mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Yang pertama, meja kantor, ya. Menurut De Liang-ji, meja tulis yang baik hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, ya. Yang pertama, dari permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya tertutup. Jadi meja kantor yang baik adalah mejanya tidak seluruhnya tertutup, jadi ada ruangnya, ya. Seperti biasanya untuk space kaki kita, ya. Kalau misalkan semua tertutup, kaki kita tidak nyaman, ya, saat kita duduk di depan meja. Lalu yang kedua, permukaan meja tidak berkilat-kilat sehingga tidak menyilaukan mata pegawai yang memakainya. Maka biasanya permukaan meja itu terbuat dari bahan kayu, ya, yang licin, ya, yang dipernis, atau menggunakan kaca tetapi berwarna hitam, ya, bukan kaca cermin, ya. Terus yang ketiga, luas meja tidak terlampau berlebihan. Jadi luas mejanya sesuai dengan kapasitas pekerjaan kita atau sesuai dengan kapasitas kebutuhan kita. Jika ada komputer, mungkin mejanya akan lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang tidak menggunakan komputer. Lalu yang keempat, ukuran meja kerja pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut. Ukuran meja kerja pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut. Meja karyawan idealnya ukuran 120 kali 80 cm. Di samping itu ada meja karyawan yang lebih besar, yaitu 160 kali 80 cm. Nah, ini biasanya yang 160 kali 80 cm ini adalah pegawai-pegawai yang menggunakan komputer atau yang menggunakan laptop, beserta misalkan ada printernya, jadi membutuhkan space permukaan yang besar. Lalu yang kedua ada meja pimpinan. Nah, ini biasanya ukuran meja pimpinan yaitu 130 kali 80 cm atau paling besar 150 kali 90 cm. Lalu mengidentifikasi peralatan kantor yang berikutnya yaitu kursi kantor, ya. Menurut Ralph Barnes yang diterjemahkan oleh De Liang-ji, kursi yang baik mempunyai syarat sebagai berikut. Kursi tersebut dapat diatur tinggi rendahnya sehingga cocok bagi karyawan yang memakainya. Jadi kursi tersebut bisa diatur, ya. Jadi si pengguna kursinya atau yang duduk di kursinya bisa mengukur seberapa nyaman dia dalam duduknya. Lalu kursi tersebut dibuat secara kokoh. Selanjutnya, kursi itu sesuai dengan bentuk badan orang. Selanjutnya,
kursi itu mempunyai penyangga belakang sehingga dapat menunjang tulang punggung karyawan. Yang terakhir adalah kursinya harus ada senderannya, ya, agar pegawainya ketika duduknya lama, ya, tidak pegal di tulang belakangnya atau tulang punggungnya. Lalu yang ketiga, ya, mengidentifikasi selanjutnya adalah mengidentifikasi peralatan rak surat, ya. Untuk memudahkan menemukan kembali banyaknya surat masuk dan surat keluar dengan cepat, perlu adanya kegiatan pengarsipan. Nah, alat yang digunakan untuk mengarsip surat tersebut adalah rak surat. Jadi rak surat ini adalah berfungsi untuk memudahkan menemukan kembali banyaknya surat masuk dan surat keluar dengan cepat. Nah, ini rak surat, ya, digunakan untuk menyimpan surat-surat, ya, sesuai dengan posisinya agar nanti kita dapat mudah dalam menemukan kembali surat yang kita letakkan. Biasanya tempat penyimpanan surat tersebut berbentuk kotak, ya, atau box file dan lemari arsip atau filing kabinet. Lalu mengidentifikasi peralatan berikutnya, yaitu mengidentifikasi mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas telah menjadi standar perkantoran modern sebagai cara yang paling aman, cepat bersih, dan sangat efisien untuk pemusnahan dokumen-dokumen yang tidak terpakai. Jadi mesin penghancur kertas ini fungsinya yaitu menghancurkan kertas-kertas atau dokumen-dokumen yang sudah tidak dipakai lagi, ya, sehingga kertas yang sudah tidak terpakai atau dokumen yang tidak terpakai tidak menumpuk di meja, ya, atau tidak menumpuk di lemari arsip. Kalau sudah tidak terpakai dan tidak bisa digunakan lagi, maka lebih baik dihancurkan, ya. Karena kalau misalkan tidak dihancurkan, ya kita buang, tetapi tidak dihancurkan, itu akan menjadi sampah yang menumpuk. Tapi kalau sudah dihancurkan, sampahnya bentuknya ya kecil-kecil seperti itu. Nah, itu adalah mesin penghancur kertas. Lalu yang selanjutnya adalah tadi kita belajar mengidentifikasi atau mengenali alat-alat kantor, ya, mulai dari bahannya, mulai dari ukurannya, serta fungsinya. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Apa itu pengadaan? Ya, pengadaan adalah kegiatan penyediaan barang dengan membeli atau menyewa untuk memenuhi kebutuhan kantor. Nah, itu yang dimaksud dengan pengadaan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam pengadaan kantor perbekalan kantor tersebut? Caranya, ya, langkah-langkahnya yang pertama, 1. Membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang. Ya, kita buat dulu surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang, ya. Kita membuat surat, lalu kita serahkan surat tersebut, daftar permintaan tersebut ke bagian gudang. Apakah di gudang nanti ada atau tidaknya, ya, nanti biasanya dikabarkan oleh bagian gudangnya. Lalu yang kedua, petugas memeriksa persediaan atau stok barang di gudang. Nah, ketika kita sudah membuat surat dan mengajukannya ke bagian gudang, maka petugas gudang yang berada di gudang akan melihat apakah masih ada persediaan atau stok barang atau tidak ada, ya. Setelah itu, setelah diperiksa, ya, maka surat diserahkan ke bendahara. Ya, kalau misalkan tidak ada, stoknya tidak ada, maka suratnya diserahkan ke bendahara. Lalu yang keempat, meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala, ya, untuk membelinya atau menyewanya. Nah, setelah surat diserahkan ke bendahara, maka bendahara meminta persetujuan kepada pimpinan perusahaan atau kepala perusahaan, ya. Terus yang kelima, apabila sudah disetujui, ya, sudah disetujui oleh pimpinan,
maka surat tersebut diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Ya, jadi setelah suratnya disetujui oleh pimpinan, maka pimpinan akan menyerahkan, ya, atau bendahara akan menyerahkan ke bagian logistik lalu untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Lalu yang keenam, sebelum barang diterima, barang diperiksa atau diuji, ya. Setelah dibeli, maka barangnya harus diperiksa terlebih dahulu atau diuji terlebih dahulu apakah barangnya sesuai atau tidak sesuai. Yang ketujuh, kalau sudah cocok, barang diterima dengan menggunakan buku serah terima barang dan penerimaan barang. Nah, setelah barangnya sudah datang, sudah dites, sudah diuji, ya, dan sudah cocok, maka harus ada buku serah terima antara si pembuat permohonan tadi dengan bagian bendahara, ya. Lalu yang kedelapan, sesudah dicatat, barang tersebut disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan. Nah, setelah sesudah dicatat barang yang masuk tadi, lalu barang tersebut dimasukkan ke gudang terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan atau bagian yang tadi memohon membuat surat permohonan untuk permintaan barang ke gudang. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pengadaan perbekalan kantor. Baiklah, tadi materi tentang, ya, video yang kedua, yaitu berisi tentang mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Lalu yang materi berikutnya menjelaskan tentang cara-cara pengadaan alat-alat kantor, ya, langkah-langkah dalam pengadaan perbekalan kantor. Nah, itulah dia materi tentang mengelola peralatan kantor, ya. Bapak review lagi, ya. Di video pertama kita sudah Bapak sudah menjelaskan dengan video ini macam-macam peralatan dan perabotan kantor, dan materi di video part kedua ini yaitu menjelaskan mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor, dan selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Nanti mungkin setelah ini kalian akan mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak share di Google Classroom. Baiklah, cukup sekian penjelasan video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami materi tentang mengelola peralatan kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.